dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Saya Ika Wahyu Agustina, CGP Angkatan 10 Kabupaten Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan aksi nyata saya pada modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada pelaksanaan aksi nyata ini yakni dapat menjalankan tahapan B yakni buat pertanyaan dan A ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja. Selain itu, juga diharapkan dapat mendokumentasikan pelaksanaan tahapan tersebut. Program yang saya prakarsai yakni meningkatkan literasi dan kreativitas siswa melalui GEMAS, Gerakan Mading Kelas. Adapun alasan yang melatar belakangi pengembangan program GEMAS ini yakni mendukung program literasi yang sedang dikembangkan oleh pihak sekolah sebagai wadah pengembangan kreativitas dan potensi siswa, serta adanya aset atau modal yang mendukung baik modal manusia, fisik, politik, dan finansial. Program ini termasuk dalam kategori program kokurikuler yang memiliki tujuan untuk meningkatkan keterampilan literasi, mengembangkan kreativitas siswa, dan menciptakan mading yang edukatif, menarik, dan inspiratif. Berikut analisis atap dalam prakarsa program ini. Tahap pertama pada Bagja yang saya lakukan yakni buat pertanyaan. Berikut hal-hal yang saya lakukan pada tahap ini. Berikut ini adalah hal-hal yang kami lakukan dalam tahap buat pertanyaan. Hal yang sudah saya lakukan pada tahap buat pertanyaan pada aksi nyata ini yaitu mencari referensi dari berbagai sumber, melakukan diskusi dengan kepala sekolah, dan juga beberapa rekan guru. Selain itu, untuk memberdayakan kepemimpinan murid, saya juga melibatkan beberapa perwakilan murid untuk melakukan diskusi. Berikut cuplikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, anak-anak tahu nggak kenapa saat ini anak-anak Bu Guru minta untuk berkumpul di sini? Belum. Nggak tahu ya, belum tahu. Baik, Bu Guru tuh sebenarnya pengen diskusi sama kalian sebagai perwakilan kelas 6. Nantinya Bu Guru juga akan diskusi kok sama teman-temannya, tapi sebelumnya Bu Guru pengen dapat sesuatu dulu nih dari kalian, pendapat kalian tuh gimana gitu ya. Nah, jadi memang ada peran yang luar biasa dari kita anak-anak, utamanya terkait dengan ini. Kalian kan selama ini literasi, ada juga di kegiatan pembelajaran lainnya kadang-kadang kita kan buat seperti puisi, terus kita buat kata-kata nih, Zahra nih paling senang bikin kata-kata mutiara gitu ya. Kalau anak-anak ingat, selama ini hasil-hasil karya kalian itu berada di mana? Di pojok baca. Di pojok baca. Kemudian selain di pojok baca di mana? Di rak belakang. Di mana lagi? Dinding kelas-kelas kita kan ya. Nah, makin lama karya kita kan makin banyak. Kalau hanya kita taruh di dalam ruang kelas, itu sudah hampir penuh kelas kita. Nah, menurut kalian, selama ini kan karya-karya kita hanya menumpuk di rak, kurang bisa kita tunjukkan. Menurut kalian kira-kira gimana ya biar karya-karya kita ini lebih diketahui oleh orang lain, mungkin bisa menginspirasi ya orang lain gitu. Kira-kira ada usulan enggak ya dari kalian tentang apa ya yang harus kita lakukan terhadap karya-karya kita itu? Jadi Desi mau mengusulkan sesuatu? Ya. Boleh Desi, silakan. Kalau menurut Desi gimana? Kalau menurut saya ditaruh di mading kelas. Mading kelas? Gimana mading kelasnya? Di depan kelas. Depan kelas. Di depan kelas. Bagaimana nih pendapatnya Desi nih? Desi menyatakan bisa loh Bu kita taruh di mading kelas. Iya, kita punya mading kelas ya. Iya. Beberapa kelas lain punya nggak sih? Punya. Ya. Kelas-kelas lain juga punya ya. Tapi sudah termanfaatkan dengan maksimal belum selama ini? Belum. Ya, belum maksimal. Gimana kalau menurut kita?
Dipamerkan, Bu. Dipamerkan boleh juga ya. Kira-kira kalau dipamerkan itu kapan ya? Waktu pagelaran P5. Waktu pagelaran P5. Berarti ketika kita mau memamerkan harus menunggu saat diadakannya pameran karya ya atau panen karya. Gimana nih? Ada 2 usulan anak-anak. Dari Desi menyampaikan, dipajang aja sih kayaknya di mading kelas ya. Atau Dita tadi menyampaikan bisa dipamerkan. Sebenarnya bisa juga sih ya, nanti kita pamerkan. Jadi kita putuskan gimana nih? Baiknya gimana? Kita ambil yang mana? Kita mau pamerkan? Pamerkan boleh juga ya, tapi nunggu nanti saat akhir semester. Kalau menurut saya itu sama kayak yang Mbak Desi sampaikan. Tetapi kalau dua-duanya bisa nggak, Bu? Itu setiap hari tuh kan meeting itu kan kita di depan kelas. Nanti kalau waktu pas pameran itu dipamerkan lagi. Cocok ya? Iya, boleh. Jadi untuk hari-hari biasa, karya-karya kita biar nggak numpuk, bisa kita pamerkan di mading kelas. Nantinya ketika ada pameran karya, bisa kita pamerkan lagi, gitu ya. Oke, menurut kalian nih, kira-kira manfaatnya kalau kita pamerkan itu apa? Apa manfaat yang kita dapat? Ya, kalau menurut Elis gimana manfaatnya? Kalau menurut saya supaya bisa menginspirasi banyak orang. Karena kan adik-adik gitu kan ya kalau melihat yang menarik itu kan kayak rumah bagus pengen bikin juga gitu. Oh, jadi menginspirasi adik-adik ya. Boleh. Ada lagi mungkin manfaatnya apa? Enggak? Menurut saya selain bisa menginspirasi adik-adik kelas, bisa juga menambah wawasan pengetahuan. Oh iya, kita nih kan bikin program mading kelas gitu ya. Kita lebih maksimalkan lagi dari yang sudah ada. Kira-kira biar lebih enak dilihat, ada brandingnya gitu anak-anak, ada kayak namanya, gitu kita buat apa ya? Gemas, Bu. Gemas? Apa tuh gemas? Gerakan mading kelas. Gemas. Gimana Farhan? Setuju? Setuju ya? Gemas. Gerakan mading kelas. Oke, sip. Kita dapat. Setelah melaksanakan serangkaian kegiatan pada tahap buat pertanyaan, selanjutnya saya akan melakukan refleksi terhadap kegiatan yang telah saya lakukan. Berikut refleksi saya terkait dengan peristiwa yang telah saya lakukan pada tahap buat pertanyaan. Berikut merupakan refleksi terkait perasaan yang saya rasakan selama melaksanakan tahap buat pertanyaan. Selanjutnya, berikut ini merupakan pembelajaran yang saya dapatkan pada saat melaksanakan tahap buat pertanyaan. Berdasarkan kegiatan yang telah saya lakukan pada tahap buat pertanyaan, berikut penerapan yang akan saya lakukan di masa yang akan datang. Tahap kedua pada pelaksanaan aksi nyata ini yaitu ambil pelajaran. Berikut hal-hal yang saya lakukan pada tahap ini. Berikut ini hal-hal yang kami lakukan pada tahap ambil pelajaran. Saya melakukan diskusi dengan rekan guru dan juga didampingi oleh kepala sekolah. Pada kesempatan kali ini kami membahas tentang kegiatan yang dapat kami lakukan untuk meningkatkan kreativitas dan juga literasi siswa, yang salah satunya yakni melalui mading kelas.
Selanjutnya, Kepala Sekolah memberikan penguatan terkait dengan program yang akan kami lakukan di akhir diskusi ini. Pada tahapan berikutnya, hal yang saya lakukan adalah melakukan diskusi dengan siswa dengan jumlah yang lebih luas lagi. Selamat pagi. Lingkungan kelas kita sudah cukup rame ya dengan beberapa macam pajangan. Selama ini kalian kan berkarya, bikin peta pikiran, bikin puisi seperti yang itu yang di sana, pantun dan sebagainya. Nantinya pun akan banyak karya-karya yang kita hasilkan dari kelas 6. Nah, kira-kira selama ini karya-karya kita itu kita taruh mana ya? Baca ada. Terus dinding mulai penuh sudah ya. Di rak belakang, numpuk di rak belakang, numpuk juga di meja bu guru. Nah, kalau tidak kita jaga, tidak kita rawat, akhirnya nanti akan jadi bagaimana ini? Rusak. Terus kalau hanya menumpuk, maka karya kalian yang luar biasa itu hanya akan diketahui oleh dirimu sendiri. Orang lain nggak akan tahu kalau kamu punya potensi luar biasa. Nah, menurut kalian, kira-kira gimana ya caranya biar atau agar karya-karya kalian tuh lebih dilihat oleh orang-orang di sekitar kita? Tidak hanya di kelas, yaitu tentang program yang kalian usulkan. Kalian boleh mengusulkan sebanyak-banyaknya. Tentang apa saja ya, kalau program-program yang kalian inginkan untuk dikembangkan terkait dengan hasil kita. Farhan boleh. Kita baca ide-ide keren dari teman-temanmu dulu. Coba. Yang pertama, mengadakan pameran mading kelas di lingkungan, di mading. Lomba dipamerkan. Kita punya nama di mading itu, yaitu Gemas. Ada yang tahu? Gerakan kelas. Kelas. Nah, Gemas. Tadi apa? Gerakan mading kelas. Jadi kalau Setiap kelas pastinya mempunyai mading kelas sendiri. nah nanti kita akan menggunakan dan memanfaatkan mading kelas itu. nih, terima kasih sudah Desi. Kita kan punya mading. Coba kalian tuliskan. Kira-kira di dalam mading nanti kita mau isi dengan apa saja? Lucu, pokoknya karya yang sudah kita buat itu. Apalagi guys? P5 seni, oke? Menurut saya yang akan dipajang di Gemas itu seperti karya anak-anak kelas 6. Kata-kata motivasi, puisi, dan pantun. Oh, sip. Kira-kira mau kapan kita mulai? Kapan ya? Besok minggu Selasa atau minggu depan ya? Berarti kan kita minggu depan sudah memulai bergerak. Semangat semuanya? Oke. Aku yakin kalau program ini berasal dari pendapat kalian, kalian punya pilihan, kalian nanti juga pasti akan bertanggung jawab. Setelah melaksanakan serangkaian kegiatan pada tahap ambil pelajaran, selanjutnya saya akan melakukan refleksi terhadap kegiatan yang telah saya lakukan. Refleksi pertama terkait dengan peristiwa yang telah saya lakukan selama menjalankan tahap ambil pelajaran.
Berikut hal yang saya rasakan setelah melaksanakan kegiatan pada tahap ambil pelajaran. Berdasarkan kegiatan yang telah saya lakukan pada tahap ambil pelajaran, berikut pembelajaran yang saya dapatkan dari tahap ini. Selanjutnya, berdasarkan kegiatan pada tahap ambil pelajaran, berikut penerapan di masa depan yang akan saya lakukan. Demikian paparan saya terkait dengan pelaksanaan aksi nyata pada modul 3.3. Saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.